dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, dalam rangka Hari Kusta Sedunia, kita akan kembali membahas tentunya pada malam hari ini, hapuskan stigma kusta dalam rangka Hari Kusta Sedunia. Dan tentunya telah hadir di tengah-tengah kita, tentunya telah hadir Dr. Viva Argentina, SPD, VE, Subspesialis DT. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Aduh, cantik sekali ya. Selamat malam. Aduh, kayak bener-bener putri-putri banget gitu ya. Baik dokter, ini gimana kabarnya ini dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya. Ini panggilannya dengan dokter Viva? Iya. Iya, baik. Dokter, tentunya dengan tema kita hapuskan stigma kusta ini ya dokter ya, dalam rangka Hari Kusta Sedunia. Boleh sedikit dokter, yang dimaksud dengan penyakit kusta ini sendiri itu apa dok? Nah, iya. Terima kasih Mbak Desti. Selamat malam semua. Penyakit kusta itu adalah suatu infeksi granulomatosa kronik ya, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae yang menyerang sistem saraf tepi, tapi juga bisa ke organ lain, bisa ke mata ya, ke testis. Biasanya orang kalau apa sih kusta itu ya, nama lainnya itu adanya lepra ya, atau kadang-kadang orang sebut juga dengan morbus Hansen gitu Mbak. Nah ini kalau tidak diobati itu bisa menimbulkan kecacatan. Nah ini yang mungkin menjadi stigma ya. Stigma itu sendiri adalah pandangan negatif orang ya. Jadi kusta ini beda dengan penyakit lain. Jadi kalau dia udah keserang, nggak diobatin, dia bisa timbul kecacatan. Nah ini yang membuat orang itu takut banget gitu loh. Padahal sebenarnya ini adalah suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Nah itu Mbak. Oke baik, jadi ini memang ada salah satu bakteri ya dokter ya, yang menyerang tentunya ini ke saraf ya dokter, yang diserangnya itu adalah saraf. Dan untuk ini kan menimbulkan kecacatan ya dokter ya. Nah untuk penyebabnya ini sendiri dokter, itu seperti apa dok? Jadi penyebabnya itu adalah suatu bakteri ya, namanya Mycobacterium leprae. Kalau orang zaman dulu tuh bilang ini kusta ini kok ada dari zaman dulu ya. Dari zaman Nabi, di kitab-kitab juga sudah ada ya, penyakit sebutkan penyakit kusta atau lepra ya. Nah, dulu orang mikirnya ini suatu penyakit kutukan, tapi ini mitos. Ini adalah suatu penyakit bakteri. Kebetulan itu ada ilmuwan dulu namanya, tahun 1873 ini ketemu nih si Bapak Arthur Hansen namanya, bahwa yang menyebabkan kusta itu adalah Mycobacterium leprae, jadi suatu bakteri. Nah, perkembangan selanjutnya ketemulah antibiotik. Jadi ini adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang bisa diobati. Jadi kalau kita tahu, kita obati, itu bisa sembuh dan tidak bisa kita hindari semua kecacatan, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien-pasien kusta. Gitu. Oke baik, jadi memang sudah dari zaman dahulu ya dokter ya, memang adanya bakteri ini sendiri. Nah kalau untuk bisa terkenanya penyakit ini sendiri itu bagaimana ini dokter? Nah jadi ini penyakit yang unik ya. Kalau kita dengar misalnya kayak TBC gitu ya, begitu kita kontak itu cepat sekali dia ya terjadi penularan. Nah kalau kusta ini makan waktunya bertahun-tahun dan tidak semua orang bisa langsung terkena. Jadi kalau orang-orang dengan status imunologi, status daya tahan tubuhnya yang lemah, itu mudah sekali terinfeksi. Dan ini butuh waktu bertahun-tahun ya, jadi bisa sampai 40 tahun kontak dengan penderita kusta yang tidak diobati dan harus dalam kontak yang erat ya. Kemudian dengan kontak yang erat, baru nanti dia akan timbul suatu reaksi dalam tubuhnya ya. Jadi kalau pada pasien-pasien yang kontak ataupun yang tidak diobati, memang dia berpeluang untuk menularkan, tapi itu tidak langsung serta-merta dia akan tertular ya. Nah pada orang-orang yang tidak diobati, biasanya dia akan timbul reaksi dalam badannya. Kemudian dia mulai ada timbul bentol-bentol ya. Kemudian ada luka, karena kan dia baal nih. Jadi kalau cirinya dari penderita kusta itu apa? Itu pertama pasti ada rasa baal, hilang rasa. Ada bercak-bercak merah, bercak-bercak putih, hilang rasa ya. Kemudian kok tiba-tiba terjadi kelemahan otot. Jadi kalau kita suka salah tanya,
kalau suka pakai sendal jepit, sendalnya ketinggalan nggak gitu loh. Nah, iya dok katanya, lepas nih sendal saya. Atau kalau misalnya pegang cangkir mau minum, kok nggak kuat ya gitu ya. Nah, kemudian lama-kelamaan karena dia baal, mudah luka, tapi kalau orang normal mudah sakit, tapi kalau pada orang-orang yang kusta itu nggak akan terasa sakit karena tadi dia baal. Akhirnya dia jadi luka. Lama-lama luka akhirnya terinfeksi, kemudian ujung-ujung jari-jari, misal jari tangan atau jari kaki, itu tiba-tiba infeksi dan lepas. Jadi salah mutilasi ya. Sehingga orang-orang kan timbul, loh kok lepas ya ujung-ujung jari tangan kaki, timbul kecacatan. Nah, karena dia cacat inilah orang langsung berpandangan stigmanya negatif nih, kalau udah infeksi gini ini nular gitu ya. Nah, padahal kalau dengan segera diobati itu tidak akan menular kembali gitu ya. Jadi orang langsung kalau dengar kusta tuh langsung, ini apa sih kok penyakitnya menakutkan gitu loh. Oke, Gitu. baik. Jadi memang untuk penyakit ini sendiri karena dari bakteri dan Ya. juga untuk hidupnya bakteri, berkembangnya bakteri ini sendiri itu butuh waktu ya, Butuh dokter ya. waktu, Nah, ya. apakah dokter setelah bertahun-tahun itu kan menyerang dengan imun yang lemah ya, Betul. dokter. Nah, setelah ya katakanlah dengan usia yang dapat diserangnya tadi, setelah bertahun-tahun berkembangnya si bakteri ini tadi, apakah untuk selanjutnya katakanlah orang itu meninggal dunia. Nah, untuk yang diserangnya apakah bisa menular dengan seperti genetik atau keturunannya ini, dokter? Jadi penyakit ini pertama harus mitos dulu, ini bukan penyakit kutukan ya. Kemudian dia tidak diturunkan ya. Nah, kalau kustanya sendiri itu tidak mematikan. Tetapi yang bisa menyebabkan dia meninggal itu biasanya komplikasi. Jadi komplikasi yang tidak diobati. Jadi bisa juga karena dia menyerang dari organ lain ya. Seperti misalnya komplikasi pada saat dia tidak diobati, misalnya terjadi infeksi pada tulangnya, osteomielitis, tidak diobati, kemudian jadi sepsis, ataupun dia menyerang organ yang secara tidak langsung. Jadi misalnya pada saat dia dalam masa pengobatan ya, kemudian dia timbul reaksi. Nah, reaksi kusta itu kan menimbulkan perang di badan antara si kuman dengan daya tahan tubuh. Nah, jadi dalam sel-sel imun itu akan terjadi perang dengan kuman di sana dan menimbulkan beberapa penyumbatan ataupun keterlibatan daripada organ lain ya, seperti hepar. Nah, itu yang menyebabkan orang tuh meninggal tuh bukan karena penyakit kustanya sendiri, tetapi sudah melibatkan dari organ yang lain gitu. Berarti akibat komplikasi Iya, ya, komplikasi dokter, yang diserang oleh si bakteri ini tadi. Nah, dokter, kalau tadi kan ada tempat-tempat tertentu ya, dokter ya, yang mungkin diserang oleh bakteri ini sendiri. Nah, apakah bisa selain tadi yang jari-jari tadi ya, dokter ya, menyerang sampai bisa ke tangan atau sampai katakanlah atau ke bagian tubuh yang lainnya, itu gimana itu, dok? Jadi kusta ini adalah menyerang sistem saraf tepi ya. Jadi di sini sistem saraf tepi kita akan berfungsi sebagai fungsi sensorik ya dan fungsi otonom. Sensorik apa? Dia akan memberikan rasa di ujung-ujung jari tangan, jari kaki ya. Kemudian untuk penggerak daripada otot-otot wajah kita. Nah, kemudian juga dia akan mempengaruhi dari otonom. Jadi fungsi dari kelenjar keringatnya itu nggak ada, hilang. Jadi dia kulitnya akan mudah kering. Nah, kalau dia kering apa? Mudah luka. Kalau dia mudah luka masuk infeksi. Nah, jadi akhirnya timbul komplikasi yang lain. Kemudian nanti kalau misalnya dia mata nih, dia kan nggak bisa ngedipin mata biasanya ya. Akhirnya apa komplikasi pada matanya? Kalau dia tidak bisa mengedip pada saat tidur kan matanya akan terbuka gitu ya. Nggak bisa nutup nih kelopak matanya. Akhirnya infeksinya menyerang ke matanya, akhirnya bisa juga mengakibatkan kebutaan gitu ya. Nah, kalau dia misalnya pada ujung-ujung syaraf tadi, dia kan nggak ada rasa nih, baal. Nah, akhirnya dia luka, kemudian bisa masuk bakteri lain ke lukanya itu tadi, akhirnya menyebabkan komplikasi dan terjadinya perluasan daripada kerusakan daripada jaringan-jaringan baik itu pada tangan, kaki ataupun organ-organ lain yang dipersarafi oleh
saraf tepi tadi. Oke, baik. Jadi dia menyerang saraf sensorik ya, dokter? Saraf tepi ya, Oh, saraf tepi kalau Iya. bahasanya. Kalau bahasa kedokteran seperti itu ya. Karena ada pusat nih. Iya, kalau orang awam ini susah dokter saraf tepi. Tepi itu ya tadi pokoknya intinya dia yang ngasih rasa nih. Kalau misalnya kita pegang ini yang halus, bilangin ini yang kasar gitu. Perasa berarti dokter. Wah, iya. Oke, baik. Jadi memang ada saraf-saraf ya, saraf sendiri yang akan diserang oleh bakteri ini sendiri ya dokter ya. Nah juga tadi seperti mata ya dokter ya. Iya. Nah kalau untuk mata ini sendiri, apakah langsung diserang oleh si bakteri ini atau memang ada tahap-tahapannya Ada tersendiri? tahap-tahapan, tetap ada tahapannya. Oke. Ya. Kalau untuk tahapannya itu seperti apa dokter? Jadi kalau misalnya dia pada pasien dengan yang infeksi yang lama ya bisa terjadi keratitis ataupun terjadi matanya yang kering ya. Nah mata kering jadi masuk ini apa namanya kuman ke sana, kuman lain jadi merusak daripada organ matanya. Gitu, Oke, baik. Jadi memang tidak langsung menyerang seperti matanya tidak bisa tertutup itu tidak dokter ya. Jadi memang ada tahapan-tahapannya ada ya dokter ya, seperti matanya betul. kering atau memang ada sesuatu yang mungkin ada hal yang mengganjal ya dokter ya. Oke, baik. Baik, dokter nanti kita akan lanjutkan kembali dokter perbincangan kita pada malam hari ini dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 07113646666 atau di kanal YouTube kita di Sriwijaya TV. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh
kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Viva Argentina SPDV Subspesialis DT atau KSM Dermatologi, Venerologi, dan Estetika dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan tentunya masih dengan tema kita hapuskan stigma kusta dalam rangka Hari Kusta Sedunia. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 071113646666 atau melalui bisa ini bertanya-tanya melalui kanal YouTube kita di Sriwijaya TV. Baik dokter, ini kita lanjutkan kembali nih dokter ya. Kalau tadi ada beberapa memang bagaimana cara penularannya sendiri ini dokter ya, dan memang untuk penularannya sendiri itu untuk yang terkena pun itu ada butuh waktu ya dokter. Nah kalau untuk gejalanya sendiri dokter dari penyakit ini sendiri itu apa saja ini dokter? Iya, pertanyaannya bagus ini. Jadi ini memang kita harus mengedukasi masyarakat juga ya. Jadi tanda awalnya itu biasanya timbul bercak ya. Jadi bercak itu bercak putih ataupun bercak merah ya. Tetapi yang ada hilang rasa. Jadi kadang-kadang beda dengan kulit yang sehat gitu ya. Kok ini kulitnya agak lebih baal gitu ya. Kemudian timbulnya tuh agak banyak gitu kan. Kadang-kadang cuma satu bercak pun kita juga harus curiga kalau sudah kok rasanya beda ya dengan kulit sehat gitu ya. Karena ini penyakitnya mirip banget dengan penyakit lain gitu ya. Nah kemudian dia tadi ada kelemahan dari syaraf ya. Jadi tadi loh kok aku pakai sendal tiba-tiba kok lepas gitu, ketinggalan sendalnya, atau pada saat mau minum kok nggak kuat gitu ya. Jadi itu sebagai salah satu tanda juga. Dan selain itu kulitnya tuh kering, ya, kulitnya kering karena kan gangguan fungsi otonomnya juga. Nah baru nanti kalau ditindaklanjuti kita harus periksa, nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan. Nah kalau pada pemeriksaan itu tanda khasnya apa? Itu tadi bahwa bercak itu memang benar-benar hilang rasa. Kemudian dia ada pembesaran syarafnya. Jadi ada kita di tim medis dan juga di rumah sakit dan juga teman-teman di puskesmas juga sudah dibekali untuk pemeriksaan syaraf pada pasien-pasien tersebut. Lalu baru dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi akan ketemu si basil yang tadi ya, BTA tadi, basil tahan asam ataupun Mycobacterium lepra tadi. Jadi itu tanda-tanda gejala awalnya dulu ya. Oke, baik. Ini sepertinya ada penelpon, dokter. Kita angkat dulu sebentar ya, dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, halo, selamat malam. Terputus? Apakah masih ada dengan Bapak Ian? Halo, selamat malam. Halo. Oke, halo, selamat malam Pak Ian. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Boleh silakan Halo, Bapak. selamat malam. Selamat malam Bapak. Ya. Iya, silakan Pak Ian, ada yang ingin ditanyakan. Iya, malam Pak. Ya, saya Pak Ian. Halo. Iya Pak. Ya, saya mau nanya ke Ibu Dokter. Kalau seandainya ada di rumah kita, Iya. yang kita curigai kena gejala-gejala kusta, Iya. bagaimana cara kita menghindari jangan sampai kita tertular sama
anggota keluarga tersebut. Terima kasih, Bu Dokter. Baik, terima kasih Pak Ian. Salam untuk keluarga di rumah. Baik, boleh ini pertanyaan yang bagus ya dokter Bagus ya. sekali ini Kalau ya. ada anggota keluarga ini yang dicurigai terkena kusta ini sendiri itu seperti apa? Baik, boleh silakan Baik, dokter. ya. Terima kasih Pak Ian, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya tadi ada anggota keluarga kita yang dicurigai seperti gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama adalah kita bawa anggota keluarga kita itu untuk berobat ya, bisa di puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat. Nah, jika memang dia ditegakkan diagnosis kusta ya, langsung kita berikan pengobatan kusta. Jadi ini WHO sudah memberikan paket obat ya, multi drug treatment, dan itu gratis ya. Jadi ini memang di drop dari WHO ke Kemenkes, dan obatnya itu tersedia di masing-masing pusat kesehatan, terutama yang di puskesmas yang di perifer baik kabupaten ataupun kota se-Indonesia. Nah, dengan pengobatan yang segera itu akan memutus mata rantai penularan. Nah, jadi kalau sudah diobati jangan khawatir, itu tidak akan menularkan lagi. Terus bagaimana dengan keluarga kita yang ada di rumah? Jadi penularan kusta ini itu paling dekat itu adalah dengan arah kontak serumah ya. Jadi tidak ada salahnya, biasanya petugas akan turun surveillance untuk turun untuk mengecek anggota keluarga terdekat, dan itu akan diperiksa juga. Jika dia tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Kalau sudah dikasih pengobatan, perlakukan dia seperti biasa ya. Anggap dia sama seperti layak seperti orang-orang biasa. Jadi dengan pengobatan segera itu tidak ada diskriminasi untuk mengisolasi ataupun untuk mengucilkan penderita kusta, sehingga mereka juga bisa dapat hidup layak. Jadi yang pertama mensupport itu adalah keluarga. Jadi ini juga kita tekankan pada pasien-pasien kita bahwa jangan sampai pasien-pasien kusta kita ini terkucilkan. Dengan kita keluarga, dengan menyokong dia, kemudian kita mendampingi dalam pengobatan, itu akan meningkatkan kualitas. Justru mereka akan merasa lebih apa ya, lebih didukung keluarga, lebih meningkat imunnya, sehingga obatnya juga bisa masuk dengan tepat dan juga dengan teratur ya. Nah, pengobatannya itu sendiri memang tidak 1 bulan 2 bulan, memang cukup lama nih Mbak Desti. Jadi kalau memang kita tahu dari hasil pemeriksaan laboratorium ya, kemudian dari hasil pemeriksaan fisik tadi, ternyata oh dia tipenya ada yang memang banyak kuman, atau ada yang sedikit kumannya, itu beda. Jadi kalau pada yang tipe sedikit kuman atau yang posibasiler itu memang butuh waktu 6-9 bulan. Tapi jika memang kumannya banyak, itu memang butuh waktu lebih lama, kurang lebih sampai 12 bulan, sesuai dengan panduan dari WHO tersebut. Begitu Mbak. Baik, berarti memang apabila sudah dicurigai adanya tanda-tanda dari terkena kusta ini sendiri, memang harus segera dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit ya rumah dokter sakit ya. terdekat. Rumah sakit terdekatnya, dan bisa didiagnosis apakah memang terkena atau masih mirip ya dengan penyakit-penyakit lain. Ya, kita pastikan dulu dengan pemeriksaan, terutama dengan pemeriksaan laboratorium jika ada di ketersediaan di sarana kesehatan terdekat. Dan juga tadi untuk pengobatannya sendiri sudah ada ya dokter ada, ya, dan sudah kalau didistribusikan ya dokter ya, ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat ya dokter ya. Baik, ini ada pertanyaan ya. Ini oke, masih diketik ini dokter pertanyaan. Oke, ini dari Nur. Selain deteksi dan melakukan pemeriksaan nara kontak, adakah pencegahan lainnya ini dokter? Nah, pencegahan lainnya ya. Jadi pencegahan lainnya itu sebenarnya ada teori yang mengatakan bahwa ada hubungannya dengan vaksin BCG pada masa kecil nih Mbak. Nah, jadi ternyata dari penelitian bahwa vaksin BCG pada saat kita bayi itu cukup untuk mencegahnya juga ya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya, makan makanan bergizi ya, kemudian menjaga
kesehatan tubuh dengan berolahraga. Itu salah satu upaya tubuh untuk meningkatkan sistem imun gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya seperti tadi kan ada beberapa ya dokter ya, seperti Ya. pengobatannya sendiri ini ada yang beda berapa bulan untuk katakanlah seperti tingkatan ya dokter, tahapan pembagiannya ya dokter. Pembagian dari terkenanya kusta ini sendiri. Tadi ada yang 3 bulan, 6 bulan dan juga 9 bulan ya 6 dokter. 9 bulan bahkan sampai 12 bulan. Oh, 6 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan. Jadi memang itu untuk pengobatannya sendiri memang harus dilakukan terus dokter? Iya, pengobatannya ini kalau bisa jangan sampai putus ya. Jadi pengobatan kusta ini harus continue. Jadi dia harus rutin. Jadi kalau kita lihat dari sediaan obatnya memang ada satu siklusnya dia ya, jangan terlewat. Kenapa kalau misalnya dia putus, itu akan ngulang lagi dari awal. Kalau udah lebih dari 2 minggu nih putus, dia harus ngulang lagi dari awal pengobatannya. Dan kalau misalnya dia berapa kali putus, kumannya belum sempat mati, baru pingsan ya. Nanti takutnya resisten. Sadar lagi dia. Oke. Jadi memang tidak boleh terputus untuk Betul, pengobatannya jangan sendiri ya, putus. dokter. Baik, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Yanti. Apakah luka kusta jika diamputasi bisa sembuh atau pindah ke bagian lain? Oke. Jadi penyakit kusta ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Tetapi jika dia sudah sampai ke tahap amputasi ya, sampai kecacatan, itu paling sulit untuk diperbaiki ya, paling diganti dengan protese atau apa, karena yang rusak itu adalah syarafnya. Jadi kalau kita memang untuk pengobatan dengan pasien-pasien dengan kecacatan, kita harus kerjasama dengan bagian lain. Jadi akan dibuat alat-alat untuk bantu ya ke bagian rehabilitasi medik. Jika memang pasien membutuhkan operasi, itu harus kita konsulkan ke bagian ortopedi ya, untuk perbaikan daripada kontrakturnya ataupun perbaikan dari tulangnya tersebut. Begitu. Oke, baik. Berarti memang untuk apabila sudah diamputasi sendiri itu memang harus ada tahap lanjutnya. Ada tahapannya lagi ya dokter. Dan tentu saja kita akan berikan obat ya, jangan sampai nih bagian-bagian lain juga sampai terkena. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda reaksi ataupun bakal terjadi radang ataupun kerusakan ataupun peradangan pada sarafnya, itu harus segera diobatin, harus segera deteksi oleh tenaga medis supaya jangan sampai benar-benar sarafnya itu jadi rusak. Kalau sarafnya rusak, nah ini yang akan sulit sekali untuk pengembalian dari fungsi sarafnya tersebut. Oke, baik dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666 atau di YouTube kita di Sriwijaya TV. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela. bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh
Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Viva Argentina SPDVE Subspesialis DT atau KSM Dermatologi, Venerologi, dan Estetika dari Rumah Sakit Muhammad Rosin Palembang. Dan tentunya masih dengan tema kita hapuskan stigma kusta dalam rangka Hari Kusta Sedunia. Dan untuk pemirsa yang ingin berinteraksi masih bisa di 0711346666. Baik, ini langsung ada pertanyaan ini dokter. Kita bacakan dulu dokter ya pertanyaannya. Ini dari Tiffany. Bagaimana kita bisa tahu kalau penyakit kusta sudah sembuh? Oke, bagaimana ini dokter? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, baik sekali. Bagaimana sih kita tahu nih udah sembuh atau belum? Yang pasti pengobatannya lengkap, tidak boleh bolong-bolong makan obat ya. Dan secara klinis dia juga tidak ada keluhan, jadi biasanya dia kalau misalnya muncul bercak yang hilang rasa itu akan sudah mulai memudar. Dan juga kalau misalnya di pemeriksaan laboratorik terjadi penurunan daripada jumlah daripada bakterinya ya. Nah itu, jadi kita katakan dia bisa sembuh. Tetapi jika pada saat pemeriksaan masih ada nih kumannya kok jauh banget yang belum terjadi penurunan signifikan, itu bisa kita lanjutkan lagi pengobatan. Nah, kalau sudah sembuh pun nggak boleh langsung lolos. Dia tetap harus kontrol ya. Tetap harus memeriksakan diri paling nggak 6 bulan sekali ke petugas kesehatan. Jadi kita baru bilang dia baru release from treatment ya. Nah, itu tetap harus kita follow up karena kalau pada pasien-pasien kusta ini unik. Jadi dalam tubuhnya itu selalu dinamis terjadi perubahan pergolakan di sistem imunnya. Jadi kadang-kadang dia timbul ada suatu reaksi. Nah, reaksi itu apa sih? Ya, jadi reaksi itu adalah perjalanan ya, episode akut dari penyakit kusta, bisa sebelum pengobatan, bisa juga pada saat pengobatan maupun setelah pengobatan. Cirinya biasanya bercak yang dulunya sudah hilang, tiba-tiba kok merah lagi, kok tiba-tiba putih lagi ya. Ataupun kok timbul dia ada benjol-benjolan yang agak nyeri, ataupun dia timbul nyeri di persyarafannya, misalnya nyeri di kadang-kadang di sikunya kayak orang kesetrum ya, ataupun kakinya kok jadi lebih berat atau ngilu. Nah itu tetap harus diperiksakan kembali. Jadi walaupun dia dinyatakan sembuh, tetap harus kontrol ke petugas kesehatannya. Oke, baik. Gitu. Jadi memang kembali lagi untuk tahapannya sendiri tuh tidak mudah ya dokter. Dan memang harus selesai dan bertahap, itu harus tetap selesai dan tidak boleh terputus. Maka itu baru kita ketahui apakah memang sudah sembuh atau tidak. Itu kembali lagi dengan dokter ya dok ya. Jadi kita harus pastikan baik itu secara klinis maupun laboratorium. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Ini dari mana tadi? Ini dari Nelvin ya. Ini apakah bercak kulit pada pasien kusta mirip dengan penyakit kulit lain? Bagus sekali ini pertanyaannya dari Nelvin ya. Jadi kusta ini adalah great imitator nih. Apa sih great imitator itu? Kayak apa ya, menyerupai penyakit lain ya. Itu seringkali terkecoh. Petugas kesehatan banyak sekali terkecoh. Jadi kadang-kadang bercak merahnya itu awalnya diduga seperti panu biasa. Nah, tapi kita harus pemeriksaan lagi. Bagaimana sensorisnya, apakah hilang rasa atau tidak ya, apakah gatal atau tidak, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorik dan ternyata memang dia harus dipastikan apakah dia memang panu ataupun dia kusta. Kadang-kadang juga dia mirip penyakit lain, seperti misalnya dermatitis biasa, jadi alergi biasa,
Atau mirip juga kadang-kadang merahnya, bercak merah itu seperti orang gali gato biasa. Cuma dia kalau gali gato dia gatel, bengkak, tapi ini nggak ada. Dia nggak ada rasa. Dia baal. Nah, itu mirip. Atau mirip juga dengan, mirip sekali dengan beberapa penyakit lain ya. Jadi ini memang harus kita waspadai dan harus memang pemeriksaannya harus lebih teliti ya. Dan jadi pada dokter-dokter di vaskes tingkat 1 itu juga harus mereview lagi pelajaran-pelajarannya, karena ini kalau sudah ketemu di lapangan memang penyakit kusta ini mirip sekali dengan penyakit-penyakit yang lain gitulah. Ya. Jadi memang mirip ya dokter iya, ya. Jadi sehingga kadang-kadang orang jadi lalai ya, jadi neglected, jadi terabaikan. Oh, ini bukan kusta, ini dermatitis ataupun alergi biasa ini. Oh, ini kok ini panu biasa gitu loh. Ternyata dia pada saat pemeriksaan lebih lanjut, oh, ketemulah si kumannya itu. Jadi jangan langsung mengambil keputusan atau diagnos bahwa si pasien ini terkena penyakit yang lain, padahal terkena penyakit kusta ini ya dokter. Baik, ini ada pertanyaan lagi dokter. Wah, banyak ya pertanyaannya dokter. Ini dari Tap aja. Apakah kusta yang sudah sembuh bisa kambuh lagi ini dok? Nah, jadi kalau pengobatannya sudah lengkap, timbul gejalanya yang sama ataupun lebih parah, itu kita harus pastikan juga dengan pemeriksaan laboratorik ya. Jadi dia bisa bukan kambuh, kita istilahnya adalah rekuren ya, jadi bisa berulang. Makanya walaupun setelah pengobatan tetap harus dijaga PHBS-nya, kemudian tetap harus kontrol untuk memastikan ya, jangan sampai penyakitnya ini akan timbul lagi. Biasanya kalau pasien-pasien terjadinya rekuren atau apa itu, memang pada pasien-pasien yang keadaan imunitasnya itu adalah rendah ataupun imunokompromis ya. Jadi kembali lagi ke sistem daya tahan tubuh masing-masing gitu. Jadi kembali lagi ke sistem daya tubuh masing-masing ya dokter ya, untuk menjaganya sendiri. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Rika. Ini untuk usia berapa penyakit ini bisa terkena dokter? Ya, jadi kalau dari statistik ya, itu ada juga dari usia anak ya. Yang terkecil ada yang 2 tahun kemarin ya. Tetapi yang paling banyak itu adalah usia produktif. Jadi terutama pada laki-laki ya, usia produktif karena dia mungkin banyak berinteraksi dengan orang luar ya. Kemudian mungkin pola hidupnya juga kurang kurang terjaga, sehingga datang itu dengan keluhan bercak-bercak yang hilang rasa ya, ataupun gejala-gejala lain seperti nyeri ya, kemudian ada benjol-benjolan yang di kulitnya. Nah, itu baru dikonsultasi ke kita. Baik. Nah, kalau tadi kan untuk anak-anak tadi juga bisa terkena ya, dokter, jadi dari usia kecil ya berarti. Nah, kalau untuk kembali lagi kan kalau yang bisa terkena berarti memang dari usia kecil itu sudah bisa terkena. Nah, apakah kalau tadi kan dari bakterinya itu hidupnya atau berkembangnya itu kan butuh waktu bertahun-tahun ya. Nah, bisa terkena dengan anak kecil itu kenapa dokter? Apakah pada saat dia, mohon maaf, apakah pada saat di kandungan apakah bisa terkena juga ini dokter? Kalau dari penelitian itu penyakit ini tidak ditransmisikan dari ibu ke anak. Ya, pada saat janin ya, di dalam perut ya. Tetapi mungkin pada saat dia lahir terjadi kontak lama dan erat dengan penderita kusta yang tidak diobati ya, catat ya, yang tidak diobati. Kalau diobatin apa ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang tidak diobati kan terabaikan. Jadi beberapa pasien kusta anak yang ada di kita itu biasanya datang dengan sudah ada keluhan. Keluhannya misalnya tangannya sudah mulai jari kiting gitu ya. Keluhannya jarinya tidak bisa diluruskan. Jadi sudah ada disabilitas, sudah ada kecacatannya datang ke kita. Jadi dari penelitian juga Indonesia ini termasuk peringkat kedua yang kusta anak tuh datang dengan kecacatan. Karena dianggap abai ataupun tidak menduga loh kalau ini adalah suatu penyakit kusta gitu. Dan sebenarnya ini
Indonesia ini peringkat ketiga loh Mbak di dunia. Jadi aduh sebenarnya bagaimana ya rasanya kita anggap ini udah nggak ada gitu ya, ternyata masih ada juga di kita begitu penyakit kusta ini. Oke, baik. Jadi memang kembali lagi untuk kontaknya sendiri ini Iya. yang memang Kontak lama dan kontak erat. lama dan Iya. erat. Minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu. Iya. Dan Jadi ini kalau kita cuma sesekali dengan bentar nggak masalah. Oke, karena yang sering bertemu ya dokter ya. Iya. Jadi memang itu apalagi yang tidak diobati. Betul. Kalaupun dia diobati juga sepertinya Iya. sedikit berkurang ya dokter ya untuk penularannya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Cita. Ini bila pada pasien kusta sudah kelemahan otot, apakah kekuatan otot ini bisa kembali lagi dok? Oke. Jadi kalau sudah terjadi kelemahan otot, artinya kan dia adalah suatu penurunan fungsi ya, baik deformitas ataupun disabilitasnya. Nah, sebelum terjadi kelemahan itu kan biasanya ada tanda-tanda neuritis atau peradangan terlebih dahulu. Nah, untuk mencegah dari kelemahannya berlanjut, itu kita harus segera obati supaya dia tidak terjadi kelemahan. Tapi kalau sudah terjadi kelemahan bahkan kelumpuhan, itu sangat sulit kembali untuk mengembalikan dari si syarafnya ini tadi, fungsinya itu ya. Jadi satu-satunya jalan itu adalah dengan pendeteksian dini dan screening. Jadi pencegahan kita dan istilahnya POD ya, Prevention of Disability. Jadi kalau pada pasien-pasien ini kan diberikan pengobatan kan rutin. Dan itu setiap dia ngambil obat kita harus periksa lagi head to toe. Dari ujung kepala ke ujung kaki itu kita harus periksa. Kita harus screening. Bagaimana syarafnya gitu ya, apakah ada pembesaran atau tidak, apakah ada luka atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Jika dia memang lolos, baru kita berikan obatnya. Jika ada tanda-tanda tersebut, kita harus menambahkan obat lain untuk mencegah supaya tidak terjadinya kecacatan tersebut. Oke, Gitu. baik. Ini masih berlanjut lagi nih dokter. Ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini ada lagi dari lucu-lucu ya namanya ya. Dari Bad Kitty. Ini bagaimana cara menghindari bakteri kusta? Oke. Ini bagaimana Menghindari dokter cara menghindari bakteri kusta? Jadi bakteri kusta itu sebenarnya ada di alam ya. Oke. Jadi dia bisa hidup di jasad ternik. Oke. Bisa jasad ternik yang hidup itu bisa beredar di air, bisa ada di tanah, bisa ada di udara. Oke. Jadi dalam teori, misalnya 10 orang nih kontak ya dengan penderita, 7 orang tuh sehat. 3 orang ini, 2 orang itu bisa membawa dan 1 orang yang sakit. Jadi kita harus tetap menjaga sistem imun. Tidak semua orang yang kontak itu dia akan terkena sakit, begitu. Dan bagaimana penularannya? Penularannya adalah satu melalui kontak kulit. Jadi kalau penderita kusta yang tidak diobati, kontak dengan kulit kita yang tidak utuh. Jadi kalau kulit kita utuh ya, tidak ada luka itu tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya kita ada luka, kontak skin to skin itu bisa terjadi penularan, itu yang pertama. Dan juga melalui droplet. Droplet itu adalah melalui udara, itu bisa. Makanya pada pasien-pasien yang anggota keluarganya ada yang serumah, itu juga akan ikut di screening. Dan itu akan diberikan pencegahan supaya dia tidak tertular oleh kusta tersebut. Jadi tema kita kebetulan tahun ini kan kita ada 3 tema ya. Ada unite, ada act dan eliminate. Jadi di sini kita berusaha untuk mengedukasi apa itu kusta. Kita akan acting, bertindak untuk mencegah pencegahan penyakit kusta dan akan mengeliminasi dari kusta tersebut gitu. Baik. Jadi memang ada 3 tema ya dokter ya? Ya, untuk tahun ini kebetulan ini unite, sendiri. act and eliminate. Wah, saya sendiri pun bingung. Itu harus disosialisasikan? Iya, justru harus sosialisasi. Jadi kita sangat bersyukur nih diberikan kesempatan di sini. Iya. Kita bisa mengingatkan bahwa kusta itu masih ada di antara kita gitu loh. Bukan dusta ya, kusta. Jadi iya. Diubah. Jadi kusta ini dianggap oh udah nggak ada, itu penyakit orang zaman dulu gitu ya. Tapi ternyata hampir tiap hari kita masih ketemu pasien kusta. Dan juga bukan hanya di Kota Palembang saja.
Saya juga membuat jaringan juga untuk teman-teman di kabupaten kota. Dan juga kita ada untuk kelompok studinya juga dari Perdoski untuk kelompok studi Morbus Hansen. Jadi di situ kita akan bertukar informasi begitu. Baik, jadi memang ada timnya ya dokter ya, nanti betul. yang tentunya untuk mensosialisasikan dan juga berbagi informasi lah ya dokter. Dan ini ada lagi pertanyaan dokter. Ini dari Ayam. Benar Ayam? Oke, baik. Kalau untuk nanti kita coba lanjutkan kembali ya untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan mungkin untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364666, dan tentunya ini juga masih bisa melalui di kanal YouTube kita di Sriwijaya TV. Dan untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Jendela. Pendaftaran di Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode, atau bisa juga cek di data pendaftaran dan melakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mangce-bice dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, tentunya masih bersama Dr. Viva Argentina, SPD, VE, subspesialis DT dari KSM Dermatologi, Venerologi, dan Estetika dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan tentunya masih dengan tema kita, hapuskan stigma kusta dalam rangka Hari Kusta Sedunia. Baik dokter, ini kita lanjutkan kembali ini dokter ya, kalau berbicara tentang apa sih stigma masyarakat tentunya, yang ada di masyarakat ini dokter ya, tentunya untuk penyakit ini sendiri dokter. Jadi stigma ini merujuk pandangan negatif orang ya, terutama pada masyarakat terhadap pasien kusta. Kenapa terjadi
stigma atau pandangan negatif ya mungkin pertama edukasi ya kurang ya. Apa sih penyakit kusta itu? Mungkin tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Dengan kita forum komunikasi begini, mudah-mudahan ini bisa jadi masyarakat tahu bahwa kusta itu masih ada di antara kita ya. Kemudian mitos nih dari zaman dulu nih, kusta ini katanya kutukan. Akhirnya timbul apa? Timbul ketakutan terhadap orang penyakit kusta, sehingga orang yang dengan vonis sakit kusta itu akan dianggap tidak layak, dianggap tercela dan dilakukan isolasi, bahkan ya tidak tidak terkucilkan jadinya ya. Nah inilah jadi hal ini menjadi PR kita semua ya. Jangan sampai stigma ini akan tetap berlanjut. Mereka tuh manusia juga. Mereka butuh waktu untuk memulihkan kepercayaan diri mereka. Mereka tuh pengen hidup layak. Mereka punya keluarga ya. Jadi disinilah bukan hanya dari petugas kesehatan saja ya. Kalau bisa nanti semua orang tuh merangkul bahwa memanusiakan dari teman-teman kita yang sudah sembuh dari kusta. Kalau kita sebut dengan OMYK ya, orang yang memang sudah sembuh dari kustanya tersebut, begitu. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk stigma masyarakat ini kan kalau terkena penyakit kusta ini harus dijauhkan. Iya. Nah, ini kalau benar begitu. dokter. Nah, kalau untuk caranya sendiri ini dokter menghapuskan tentunya pemikiran negatif lah kalau untuk masyarakat ya dokter ya, agar jangan dijauhi katakanlah ya dokter ya untuk penderita penyakit ini sendiri. Nah, itu gak apa-apa dokter. Jadi itu seperti apa ini dokter khususnya untuk cara menghapuskan pemikiran negatif ini dari masyarakat sendiri? Jadi tadi ada 3. Oke. Yang pertama unite, yang kedua act, yang ketiga eliminate. Oke. Jadi yang pertama itu adalah unite, kita bersama-sama, sama-sama kita men-screening penyakit kusta, sama-sama kita menemukan penderita kusta, sehingga penderita kusta itu bisa mendapatkan pengobatan yang cepat dan tepat. Kemudian yang kedua adalah act. Act ini dengan pemberian pengobatan yang cepat, sehingga pasien itu akan cepat pulih dan mencegah kecacatan. Dan yang terakhir adalah eliminate. Jadi ini mengeliminasi adalah menghilangkan. Jadi kita punya tujuan zero leprosy tahun 2030. Jadi dengan kita bekerja bersama dengan 3 tadi sesuai dengan tema kusta tahun ini, mudah-mudahan nanti stigma kusta kita hapuskan. Begitu, Oke, baik. Jadi memang ada 3 tentunya cara yang akan disosialisasikan. Oke, ya dokter ya, khususnya nanti dari baik dari tim fasilitas kesehatan sendiri dokter ya, tadi adalah bersama-sama tentunya merangkul atau mengurangilah untuk katakanlah untuk pemikiran negatif itu untuk menjauhkan orang-orang yang itu. Dan kemudian juga pemberian pengobatan. Jadi secepatnya harus diberikan pengobatan sendiri ya dokter ya, dan juga menghilangkan pemikiran tadi, stigma tadi ya. Baik, ini dokter tidak terasa dari perbincangan kita yang tadi tentang hapuskan stigma kusta ini dalam rangka Hari Kusta Sedunia. Ini kapan dokter untuk? Kalau peringatan kusta sedunia itu minggu ke-4 dari akhir Januari setiap tahun. Oh, minggu ke-4 akhir Januari setiap 26 tahun. Januari. Oh, 26 Januari. Besok ya dokter. Oke, baik. Dan mungkin untuk pemirsa Sriwijaya TV di rumah ini yang mau bergabung ya ini dokter ya, atau mungkin bisa mencanangkan lah untuk hal-hal untuk menghapuskan stigma kusta ini sendiri, mungkin bisa bergabung ya dokter ya. Boleh. Oke, baik dokter. Ini terima kasih banyak Dokter Viva
Sama-sama Mbak Desti. Dr. Viva Argentina, SPDVE, subspesialis DT KSM Dermatologi, Venerologi dan Estetika dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Nanti kita berbincang-bincang kembali ya dokter ya. Terima kasih banyak dokter. Baik, dan untuk pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Destina Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Acara ini dipersembahkan oleh We were staying